Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nusifera dalam mata kuliah Keterampilan Penyuntingan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai etika penyuntingan naskah. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa setelah mempelajari modul ini dapat memahami etika penyuntingan naskah dan menjalani poin-poin terkait etika umum dari penyuntingan naskah. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah pentingnya etika penyuntingan. Etika secara umum dapat dipahami sebagai prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau pelaksanaan suatu kegiatan. Prinsip moral artinya dapat mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filosofi moral. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang maknanya berarti kebiasaan, karakter, dan watak. Demikian halnya dengan penyuntingan naskah. Sebagai sebuah profesi, penyunting naskah juga memiliki kode etik atau etika yang harus dijalani sebagai sebuah tanggung jawab dari profesi yang dijalani. Menurut Xinling yang dikutip oleh Ivan Chow, mengemukakan bahwa profesi penyuntingan naskah merupakan sebuah profesi yang menggabungkan budaya dan pengetahuan yang dikontribusikan untuk membuat dunia yang lebih baik. Menurut pendapat yang demikian, Xinling menjadikan etika profesi penyuntingan naskah ke dalam 6 kategori besar, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab terhadap bumi, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap penulis dan seniman, tanggung jawab terhadap sumber daya manusia, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Keenam poin yang dikemukakan oleh Xinling tersebut merupakan pandangan sebagai panduan etika bagi seorang penyunting yang berlaku secara umum. Menurut Pamasuk NS dalam bukunya pada tahun 2012 yang berjudul Buku Pintar Penyuntingan Naskah Buku, ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam penyunting buku. Yang pertama adalah penyuntingan naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum memulai penyuntingan. Yang kedua adalah penyunting naskah bukan penulis naskah. Ingat, karena itu seorang penyunting naskah sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab dalam menulis atau mengarang satu tulisan. Yang ketiga adalah penyunting naskah wajib menghormati gaya menulis penulis naskah. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat di dalam naskah yang akan disunting. Selanjutnya, yang kelima adalah penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan yang memungkinkan diubah di dalam naskah. Selanjutnya, yang terakhir adalah penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya. Dalam buku Min A. Rifai pada tahun 2004 yang berjudul Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, mengemukakan bahwa tujuan utama pekerjaan seorang penyunting adalah mengelola naskah hingga layak terbit sesuai dengan patokan pembukuan yang digariskan dan dipersyaratkan. Terdapat 18 poin kode etik menurut Rifai, yaitu yang pertama adalah penyunting harus memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat-pendapat baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat yang dianutnya. Yang kedua, penyunting tidak boleh memenangkan pendapatnya sendiri, pendapat temannya, atau pendapat penulis yang disenanginya, sehingga
tidak akan terjadi pilih kasih berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan isi teknik suatu naskah. Yang ketiga adalah merupakan tindakan kriminal jika seorang penyunting mendiamkan suatu naskah atau menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari naskah serupa atas namanya sendiri, baru kemudian menolak naskah tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah penyunting harus merahasiakan hasil temuan yang terdapat dalam naskah agar gagasan-gagasan, pendekatan, metode, dan hasil temuan yang disimpulkan tidak sampai disadap oleh orang lain. Selanjutnya, 4 adalah penyunting harus merahasiakan hasil temuan yang terdapat dalam naskah. Yang kelima adalah penyunting harus mengikuti disiplin waktu yang ketat dalam mengelola naskah dan menjadwalkan penerbitan agar tidak merugikan orang lain karena prioritas penemuan, kemutahiran data, dan kemajuan promosi. Selanjutnya, penyunting harus jujur pada dirinya sendiri. Kalau tidak mampu menilai suatu naskah, harap menahan diri untuk tidak memberi petunjuk yang salah kepada penulis. Yang ketujuh adalah kewenangan besar yang dimiliki penyunting untuk menangani dan menyiapkan naskah untuk diterbitkan, semata-mata ditujukan untuk melancarkan arus informasi guna memajukan ilmu penyuntingan yang disalahgunakan maksudnya. Jadi, masih ada beberapa poin yang harus dikerjakan oleh penyunting. Untuk selengkapnya bisa dilihat di modul keterampilan penyuntingan. Itulah tadi materi kita tentang etika penyuntingan naskah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.